yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita dapat bertemu kembali pada minggu kali ini itu semua karena anugerah Tuhan atas kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama mengibadah kita. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama kasih ya Tuhan, kalau pada saat minggu kedua ini Tuhan membawa kami
berjalan untuk semakin luar biasa lagi mendekat kepadamu Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau ada satu kekuatan, ada power yang besar yang Kau berikan buat setiap kami orang-orang percaya. Kami tahu Tuhan, bila kami berjalan bersamamu Tuhan, Engkau ada di depan kami. Segala penghalang-penghalang dalam kehidupan kami, segala orang-orang yang mau menghalangi keberhasilan kami, semuanya Engkau halau di dalam nama Yesus. Karena kami tahu bersama Tuhan kami memperoleh kemenangan yang daripadamu. Terima kasih kami mempunyai Allah yang hebat, yang perkasa, yang ajaib, yang agung dan mulia. Ditinggikan Engkau Tuhan atas hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi berkat. Kemanapun Tuhan pakai dan bawa kami, hidup kami menjadi berkat. Berkati umat-Mu Tuhan yang setia selalu datang, mau mengejar, mau berlari ke atas gunungnya Tuhan, maka dia akan memperoleh setiap janji-janji Tuhan, setiap jaminan Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan, urapi setiap kami yang datang mencari Engkau, yang datang haus lapar akan Engkau, berkati urapi. Kami siap untuk menerima setiap pesan-pesan Tuhan, karena kami tahu melalui pesan-Mu lah kami berjalan dalam dunia ini, sehingga kami melihat terobosan besar dalam hidup kami di tahun ini. Ini umat-Mu Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya! Dengan sama-sama kita bagi Allah kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama memuji meninggikan namanya sebab Dia layak kita puji, layak kita puji. Haleluya! Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah
nama Tuhan, saudara. Kita ketemu lagi dalam ibadah online minggu yang kedua, saudara ya. Tanpa kita terasa, sudah 2 minggu kita melewati bulan Februari, saudara. Dan saya berdoa supaya tetap semangat, saudara ya. Saudara percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa akan tetap menyertai kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, nanti tanggal 21 Februari atau minggu depan kita sudah bisa bergereja kembali ya. Tidak melalui online seperti sekarang, sudah bisa untuk masuk gereja. Nanti ada pemberitahuan ya lewat WA grup gereja untuk semua jemaat-jemaat, dan seharusnya memang bulan Maret ya. Sesuai dengan arahan bulan Maret baru bisa dimulai. Tapi saya bisa melihat kerinduan Bapak Ibu Saudara untuk datang ke rumah Tuhan. Itulah sebabnya saya putuskan minggu depan tanggal 21 bulan Februari 2021 jam 10 pagi kita mulai bisa beribadah kembali di gedung gereja. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan dan tuntunan Tuhan di dalam hidup kami. Sampai kami boleh berjalan dalam minggu dan bulan di mana kami bisa melihat penyertaan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Hamba mengucap syukur untuk semua dan segala kesetiaan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan juga begitu baik dan setia di dalam hidup kami. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, bersabdalah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-27. Demikian bunyinya. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Saudara, saya mau bilang begini, saudara. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kasih kebanyakan orang mulai hilang. Kasih kita kepada Tuhan mulai hilang. Apalagi kasih kita kepada sesama mulai hilang. Kenapa? Karena orang mulai bersifat egois, lebih memikirkan dirinya sendiri daripada dia mau melihat orang lain. Lebih mementingkan kekuatannya, lebih mementingkan hidupnya daripada memikirkan orang lain. Kalau saja yang kelihatan sudah tidak dianggap, kalau saja yang kelihatan sudah tidak dia kasihi, maka saya percaya Tuhan yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani saat ini, pasti saudara, orang-orang yang tidak mengasihi sesama, dia pasti tidak mencintai Tuhan juga. Karena itu Alkitab berkata, waktu Tuhan berbicara dengan orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, para ahli-ahli Taurat, mereka mempertanyakan hukum yang terutama di dalam dunia ini, dan Yesus berkata 2, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi tidak main-main, mengasihi Tuhan dengan benar, dan kasihilah sesamamu. Karena kedua hukum ini yang paling tinggi dalam hukum manapun yang ada di dunia, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Haleluya. Saudara, hari-hari ini banyak orang sudah hilang persekutuan dengan Tuhan. Ya, hilang persekutuan dengan Tuhan. Orang tidak takut lagi kalau tidak ke gereja. Orang tidak takut lagi kalau dia berbuat dosa. Kenapa? Karena hari-hari ini orang lebih mencintai, lebih mengasihi dirinya daripada Tuhan. Hari-hari ini orang sudah mulai egois dan orang-orang tidak memperhatikan lagi orang lain. Kenapa? Karena ada kesombongan. Dan lebih parah lagi saudara, kasih kepada Tuhan semakin hari semakin hilang, semakin hari semakin berkurang. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini akan berbicara tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan benar. Saudaraku, yang pertama, untuk kita bisa mengasihi Tuhan, kita harus mengerti perasaan dan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita?
Bukankah kita sering berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Tetapi jangan-jangan apa yang kita katakan itu Tuhan tidak merasakan apa-apa. Kita berkata, aku mencintai Tuhan, tapi Tuhan melihat tindakan kita, perbuatan kita. Itu mencerminkan bahwa kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita berkata, Tuhan, aku mencintaimu, tetapi sebenarnya tindakan kita, hidup kita, Tuhan melihat dan Tuhan merasakan kita tidak mencintai Dia, saudara. Saudara, saya selalu mengulang-ulangi apa yang terjadi sama Petrus. Ketika Tuhan katakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, saudara. Kenapa Tuhan bertanya sampai 3 kali, saudara? Karena yang Tuhan inginkan adalah bukan sekedar perkataan kita. Yang Tuhan inginkan adalah lebih daripada itu. Adalah buktikan di dalam hidup kita apakah kita mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, lihat baik-baik, saudara. Malaiki pasal 1 ayat 6, saudara, itu berbicara tentang bagaimana sebenarnya Tuhan, isi hati Tuhan, kemauan Tuhan untuk bagaimana supaya bangsa Israel benar-benar menghormati Dia, saudara. Nah, karena itu Tuhan berkata, kalau hamba menghormati tuannya, anak menghormati bapaknya, masa akan kalian tidak menghormati aku, kata Tuhan dalam Malaiki pasal 1 ayat 6. Dan itu berarti, saudara, bahwa Tuhan menuntut kita untuk membuktikan dan benar-benar kita mengasihi Tuhan. Bukan hanya perkataan kita, tetapi bagaimana tindakan dan perbuatan kita untuk mengasihi Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Firman Tuhan berkata begini, murid-muridnya bertanya, Tuhan, sejak kapan kamu tidak punya pakaian lalu kami memberikan pakaian? Sejak kapan engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Sejak kapan engkau tidak punya tempat tinggal dan kami memberikan engkau tempat tinggal? Sejak kapan engkau tidak punya jubah dan kami memberikan jubah? Tuhan berkata begini, saudara. Kalau engkau melakukan dari salah satu orang yang paling hina ini, memberikan makan kepada mereka, mengunjungi mereka, memperhatikan mereka, maka itu sama dengan sudah melakukannya untuk Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang kita tidak mengerti, saudara, ada saudara-saudara kita yang butuh pertolongan. Kita tidak mengerti, kadang-kadang ada tetangga kita yang butuh pertolongan. Kita cuek saja. Kita nggak peduli, itu berbahaya, saudara. Karena Tuhan berkata, kalau kita memperhatikan orang lain, kita memperhatikan saudara-saudara kita, kita memperhatikan tetangga-tetangga kita, menolong mereka, itu sama dengan kita sudah melakukannya kepada Tuhan. Artinya bukti kita mengasihi Tuhan adalah bagaimana kita mengasihi sesama. Yang setuju katakan amin. Mengasihi sesama atau mengasihi Tuhan harus dibuktikan seperti suami mengasihi istri. Kalau engkau para suami berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, tetapi engkau masih melakukan kekerasan pada istrimu, engkau masih membentak istrimu, engkau masih memperlakukan dia dengan tidak benar, maka saudara, apa yang kita katakan kita mengasihi Tuhan itu sebenarnya enggak benar. Bukti daripada seorang suami mengasihi istri, mengasihi Tuhan, maka dia mengasihi istrinya. Bukti daripada istri mengasihi, menghormati Tuhan adalah dia tunduk kepada suaminya. Maaf, saudara. Apalagi, saudara, bukti daripada anak-anak menghormati orang tuanya, bukti daripada anak-anak menghormati Tuhan dibuktikan dengan dia menghormati orang tuanya. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Kalau kita mau mencintai Tuhan dengan benar, marilah kita mencintai sesama kita, mengasihi mereka. Saudara, hampir kurang dari tanggal 25 Januari sudah sekitar 20 hari, 19 hari, 20 hari kami mengelilingi Sumatera, bertemu dengan para pendoa-pendoa. Ada 342 pendoa syafaat. Ada sekitar 17 atau 18 hamba-hamba Tuhan, para gembala yang kita temui, saudara.
Ada 7 provinsi yang sudah kita jalani, saudara. Bahkan perjalanan kita sampai hari ini sudah mencapai 4.308 km. Apa? Kenapa kita melakukan? Satu, saudara, karena kita mengasihi Tuhan. Dan ada pesan Tuhan yang harus disampaikan kepada mereka yang tinggal di Sumatera. Seharusnya itu bukan menjadi bagian kami. Saya bukan orang Sumatera, istri saya juga bukan orang Sumatera. Tetapi karena kami mengasihi Tuhan dan Tuhan berkata, pergilah, beritakanlah kepada mereka. Maka saya harus pergi untuk membuktikan betapa saya mencintai Tuhan. Nah, karena itu saudara, saya mau berkata begini. Ayo mari sekarang, jemaat keluarga besar Philadelphia, Perum 2 Karawaci, kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagai bukti kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, 2021 adalah tahun persiapan kita gereja Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Kita nggak tahu kapan Tuhan itu datang, tapi saya mau kasih tahu ada 2 hal tentang kedatangan Tuhan atau harinya Tuhan. Yang pertama yaitu perjumpaan di awan permai. Kita akan ketemu di awan kemuliaannya. Tetapi yang kedua, hari Tuhan itu adalah secara pribadi. Tuhan akan jemput kita tiba-tiba, Tuhan panggil kita, gitu saudara ya. Tetapi itu akan terjadi, saudara. Kapanpun itu pasti terjadi. Nah, karena itu kita gereja Tuhan benar-benar sedang mempersiapkan diri kita untuk kita bisa benar-benar masuk dalam panggilan Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam pengangkatan Tuhan. Karena pada saat itu, saudara, pada saat di mana Tuhan datang, Tuhan akan melihat kalau kita masih mempunyai kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesamanya. Yang setuju katakan amin, haleluya. Nah, bagaimana supaya kita mengerti perasaan Tuhan? Bagaimana supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan? Supaya kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan tepat, saudara. Saudara, yang pertama, saya selalu ulangi lagi, kita harus naik ke gunung Tuhan. Bahkan bukan bicara naik lagi, justru kita harus berlari ke gunung Tuhan. Kenapa di gunung Tuhan? Gunung Tuhan itu bicara tentang hadirat Tuhan. Gunung Tuhan itu berbicara tentang penyembahan. Gunung Tuhan itu berbicara tentang korban yang harus kita berikan. Kita harus berlari, saudara, hari-hari ini. Kenapa? Karena hari-hari ini waktunya sudah begitu sangat singkat. Kita nggak punya waktu lagi karena hari-hari ini kita sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu sebabnya kita nggak boleh santai lagi, saudara. Harus berlari ke gunungnya Tuhan. Lari naik ke gunungnya Tuhan. Kenapa kita harus di gunung Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, di gunung Tuhan itu Tuhan menyediakan. Saudara nggak perlu takut. Kondisi, tekanan, situasi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, itu tidak akan membuat kita takut. Kalau kita berada di hadirat Tuhan, maka apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, disitulah Tuhan akan sediakan. Di gunung Tuhan itu ada Jehovah Jireh. Di gunung Tuhan itu Allah menyediakan apa yang kita perlukan. Karena itu saya mau berkata, saudara, mari supaya kita bisa mengerti bagaimana kita mengasihi Tuhan, kita harus berada di hadiratnya Tuhan. Kita harus berada di gunungnya Tuhan. Kita harus datang menyembah dan memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Karena itu bukti kita mengasihi Tuhan. Saya mau berkata begini, ayo berlari ke gunung Tuhan, saudara. Lari, saudara. Lari, saudara. Ini bukan waktu lagi kita untuk santai. Ini bukan waktu lagi untuk kita berlambat-lambat, saudara. Ini bukan lagi waktu kita untuk berdiam atau kita menyerah kepada keadaan yang sedang kita alami. Enggak, saudara. Kita harus lari, saudara. Kalau engkau punya pergumulan yang berat hari-hari ini, lari, saudara, ke gunung Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami sakit yang luar biasa hari-hari ini, lari, saudara, ke gunung Tuhan. Bahkan kalau hari ini engkau masih terikat dengan kekuatan kuasa kegelapan, pornografi, seks bebas, judi, dan lain sebagainya, saudara, saya mau bilang, untuk terlepas dari semua itu, engkau harus lari ke gunungnya Tuhan. Lari, saudara. Kita gak punya waktu lagi untuk berdiam-diam. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ayo lari ke gunung Tuhan, saudara. Kalau hari-hari ini engkau merasa lelah,
Kalau hari-hari ini engkau merasa capek, saudara, larilah ke gunung Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau merasa putus asa, kepahitan, lari ke gunung Tuhan, saudara. Kalau engkau disakiti, kalau engkau diperlakukan tidak adil, kalau engkau disepelekan, kalau engkau tidak dianggap, saudara, saya mau bilang, lari ke gunung Tuhan. Lari ke gunung Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ini sudah waktunya. Karena ini waktu di mana Tuhan akan melawat dengan cepat orang-orang yang meresponi firman. Tuhan akan melawat dan meresponi dengan cepat orang-orang yang berlari ke gunungnya Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ketika kita berada di gunungnya Tuhan, justru di situ Tuhan sediakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, mari, saya percaya pada waktu kita mengasihi Tuhan, kita lari ke gunungnya Tuhan, lari di alam hadiratnya. Karena ketika itu kita lakukan, itu tandanya kita melekat kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh terpisah dari Tuhan. Kita harus melekat, yang artinya kita punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan hubungan itu dapat terjalin ketika kita terus berada di dalam hadirat Tuhan. Saya tahu, saudara, banyak sekali profesinya. Ada yang bekerja, ya, ada yang berusaha, berjualan, ya, ada yang ibu rumah tangga, ada yang security dan lain sebagainya. Apapun profesi saudara, itu baik. Dan terima kasih buat kesetiaan saudara dalam bekerja. Tetapi satu hal saya mau bilang begini, dimanapun engkau berada, apapun profesi, engkau tetap melekat kepada Tuhan. Gunung Tuhan adalah tempat di mana engkau menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena gunung Tuhan itu adalah hadirat Tuhan. Waktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita akan menemukan semua jawaban. Apapun pergumulan dan persoalan kita, di atas gunung Tuhan, Tuhan sediakan. Karena itu bukti kalau kita naik ke gunung Tuhan, berarti kita mau mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan kepekaan buat kita untuk mengasihi sesama kita. Haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita, dan Tuhan Yesus mengasihi saudara. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik di dalam memelihara hidup kami. Kami sudah mengerti kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap setia mengasihi Tuhan. Bukan hanya sekedar perkataan, tetapi kami membuktikan kepada Tuhan, yaitu dengan kami memperhatikan orang lain. Bawa kami ke gunung-Mu ya Tuhan, karena kami tahu di atas gunung Tuhan menyediakan. Biar kami terus berlari dan berlari dan berlari kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mencapai puncak destiny kami, puncak panggilan kami, puncak di mana kami ketemu Tuhan, disitulah Tuhan akan sediakan buat kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Dan biar apapun yang mereka sedang kerjakan hari ini, biar Allah sumber segala berkat akan menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah kami, dan biarlah Tuhan memberkati kami. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.